Pada tahun 2025, para penyelidik mengungkapkan apa yang terjadi selama detik-detik terakhir kapal selam Titan. Dan itu lebih buruk daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Untuk pertama kalinya, kita mengetahui bahwa kru menghabiskan menit-menit terakhir mereka dengan putus asa mencoba menyelamatkan diri. Itu adalah upaya yang sia-sia. Beberapa saat kemudian, tekanan yang sangat besar menghancurkan lambung kapal, menghancurkan kapal selam, dan semua orang di dalamnya. Itu adalah bencana yang sudah bertahun-tahun mengarah ke titik ini, dan 5 orang harus membayar harganya. Namun bukti menunjukkan bahwa bagian paling menakutkan dari bencana Ocean Gate mungkin terjadi sebelum implosi itu. Jadi, bagaimana 5 orang bisa sampai mempercayai kapal selam ini sejak awal? Sudah cukup sulit bagi sebuah perusahaan untuk membuat orang memberikan uang mereka untuk produk yang belum terbukti. Bayangkan betapa jauh lebih sulitnya membuat mereka mempertaruhkan nyawa di tangan perusahaan itu. Tapi itulah yang berhasil dilakukan oleh Stockton Rush. CEO Ocean Gate ini bukan hanya menjalankan perusahaan, dia adalah perusahaannya sendiri. Setelah mendirikan Ocean Gate pada tahun 2009 bersama pengusaha Argentina Guillermo Soinline yang keluar pada tahun 2013, Rush menjadi kekuatan pendorong di balik semua yang dilakukan perusahaan itu. Kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kepribadiannya yang luar biasa berhasil meyakinkan para investor dan pelanggan untuk mempercayai visinya. Dan hal itu justru membawa bencana bagi dirinya dan semua orang lainnya. Rush selalu terobsesi untuk menyelam lebih dalam dari sebelumnya. Kendaraan awalnya Amphipodes dan Cyclops One adalah kapal selam eksperimental kecil yang hanya bisa membawa beberapa orang dan hanya mencapai kedalaman yang dangkal. Kapal ketiga, Titan, diperkenalkan pada tahun 2018 dan itu adalah model milik pribadi pertama yang bisa mencapai kedalaman 13.000 kaki di bawah air. Tapi tujuannya adalah untuk terus mendorong batas. Rencana pun dibuat untuk model-model berikutnya yang bisa mencapai kedalaman 20.000 kaki. Dan hal itu menarik perhatian. Jika ada satu orang yang Anda harapkan terlibat dengan Ocean Gate, itu adalah James Cameron, sutradara Titanic yang telah menjadi salah satu penjelajah laut dalam paling terkenal di dunia setelah menyelesaikan serangkaian penyelaman yang inovatif. Namun meskipun profil Ocean Gate semakin dikenal, Cameron tetap menjaga jarak. Ia dikabarkan menolak beberapa undangan untuk menyelam bersama perusahaan tersebut dan tidak pernah berinvestasi di dalamnya. Itu mungkin menjadi peringatan pertama. Dan itu bukan yang terakhir. Saat pengembangan Titan meningkat pada tahun 2019, Rush melakukan serangkaian langkah yang memberikan proyek tersebut kesan kredibilitas yang jauh lebih kuat. Yang terbesar adalah lambung komposit serat karbon milik Titan. Itu adalah desain yang tidak konvensional yang diyakini Ocean Gate dapat mengubah eksplorasi laut dalam. Perusahaan bahkan mengadakan pembicaraan dengan NASA dan mengontrak produsen dirgantara untuk membantu membangun bagian-bagian penting. Proyek ini masih didanai hampir seluruhnya oleh investor swasta yang menanamkan lebih dari 18 juta dolar ke dalam pengembangannya. Tiba-tiba, Ocean Gate terlihat seperti proyek yang serius. Lambungnya adalah kebanggaan utama kendaraan selam Titan, sebuah desain eksperimental yang seharusnya memungkinkannya menahan tekanan ekstrim. Ini adalah desain yang benar-benar berbeda dari Deep Sea Challenger milik James Cameron yang mengandalkan desain berbentuk torpedo dan busa daya apung khusus untuk bertahan di kedalaman. Untuk membantu mengembangkan teknologi Titan, Ocean Gate juga berkonsultasi dengan para ahli dari Universitas Washington dan bahkan raksasa dirgantara Boeing. Hanya saja, semua itu mungkin hanyalah kebohongan. Dengan menempelkan logo-logo tersebut di seluruh desain dan pemasaran untuk operasi yang mempertaruhkan nyawa, Rush menciptakan rasa aman yang palsu. Orang-orang mengenal nama-nama ini. Mereka percaya bahwa nama-nama itu tidak akan memberikan keahlian mereka pada sesuatu yang pasti gagal. Dan mereka benar. Mereka memang tidak akan melakukannya. Untuk koneksi dengan NASA, Rush memanfaatkan sebuah program yang memungkinkan bisnis swasta yang tertarik pada eksplorasi laut dalam dan luar angkasa untuk mendapatkan akses ke fasilitas tertentu. NASA tidak terlibat dalam desain lambung kapal. Sedangkan Boeing dan Universitas Washington, mereka mengeluarkan pernyataan setelah bencana itu bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Semua itu adalah bagian dari tipu daya Rush, dan akibatnya 5 orang kehilangan nyawa mereka. Karena Ocean Gate sebenarnya bukan perusahaan dirgantara, itu hanyalah permainan tipu-tipu yang dibangun di atas pemasaran yang menipu, dan kebenarannya baru terungkap setelah pendirinya meninggal. Inti dari bencana Ocean Gate adalah satu masalah utama. Bahan yang digunakan untuk membangunnya memang tidak akan pernah cocok. Mengembangkan kapal selam itu sangat sulit karena tingkat tekanan yang harus ditahan sangat luar biasa. Bagi mereka yang pergi ke kedalaman yang sama dengan tempat tenggelamnya Titanic, mereka akan mengalami tekanan sebesar 5.500 hingga 5.800 PSI.
Itu seperti berat sebuah truk pickup yang terkonsentrasi pada area kecil sebesar perangko. Apakah kamu akan mempertaruhkan nyawamu pada sesuatu yang bisa menahan tekanan sebesar itu? Ras melakukannya, dan dia memilih bahan terburuk dari semua kemungkinan bahan yang bisa digunakan. Membangun kapal selam tidak pernah mudah. Selama lebih dari 1 abad, para insinyur mengandalkan logam karena logam itu kuat dan yang paling penting, mampu bertahan di bawah tekanan. Mulai dari lambung baja kapal selam U-boat Jerman hingga paduan khusus yang digunakan di kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat modern, rumusnya sebagian besar tetap sama. Gunakan material yang dapat bertahan dari penyelaman berulang sambil menunjukkan tanda peringatan yang jelas ketika ada sesuatu yang mulai bermasalah. Ras menginginkan sesuatu yang berbeda. Dia melihat Titan bukan hanya sebagai kapal riset, tetapi juga sebagai peluang menghasilkan uang. Itu akan menjadi perjalanan rekreasi bagi orang-orang kaya. Pelanggan akan membayar ratusan ribu dolar untuk melakukan perjalanan ke dasar laut. Jika perjalanan uji coba berjalan lancar, Ras ingin mempercepat produksi dan meningkatkan jumlah kapal ini. Jadi, biaya harus ditekan. Busa yang digunakan oleh Deep Sea Challenger sangat mahal dan sulit untuk dibuat. Busa itu terdiri dari banyak sekali bola kaca kecil yang tersuspensi di dalam busa, membutuhkan tingkat presisi yang memerlukan waktu dan biaya untuk merancangnya. Ras ingin mempercepat proses, jadi dia beralih untuk merancang busa baru dari polimer yang diperkuat serat karbon sebagai dasar kapal selamnya. Bahan ini memang lebih murah, tetapi terkenal sangat sulit untuk diuji kekuatan tekanannya di laut dalam. Dan itu adalah resiko besar yang ternyata tidak membuahkan hasil. Ini akan mengurangi 2 komponen paling mahal dari proses konstruksi. Dia akan menggunakan busa sintaktik untuk cangkang daya apung luar dan titanium yang umum digunakan pada kapal selam untuk kubah ujungnya. Selain itu, serat karbon mudah didapat karena perusahaan-perusahaan dirgantara secara rutin menggunakannya. Itu berarti Ras bisa membelinya dengan harga yang jauh lebih murah dan langsung mulai bereksperimen dengan polimer. Jika berhasil, Ras akan menciptakan sebuah sistem yang mudah untuk diduplikasi dan sebuah model yang segera akan ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Kapal selam itu juga akan menjadi salah satu kapal selam laut dalam teringan yang pernah dibuat untuk kru 5 orang. Hal itu membuatnya jauh lebih mudah untuk diangkut dalam jarak jauh tanpa peralatan khusus. Semua itu adalah bagian dari pandangan dunia Stockton Rush yang unik, yang sering dirangkum sebagai bergerak cepat dan mendobrak banyak hal. Dia, seperti banyak pendatang baru di industri teknologi, memandang dirinya sebagai seorang pendobrak yang bisa menemukan cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Ras mengatakan kepada orang-orang bahwa dia bisa membuat kapal selam berbahan dasar serat karbon yang akan menghilangkan semua keraguan bahwa kapal itu akan mampu menahan tekanan laut dan memungkinkan Ras membawa dunia eksplorasi laut dalam kepada masyarakat luas. Tapi sejak awal, orang-orang sudah memperingatkan bahwa dia salah. Salah fatal. Kenapa serat karbon tidak digunakan untuk membuat kapal selam sebelumnya? Karena itu memang bukan material yang bagus untuk itu. Serat karbon sangat kuat terhadap tekanan internal, panas, dan gaya di udara dan luar angkasa. Tapi ketika menghadapi tekanan ekstrim di laut dalam, ceritanya berbeda. Serat karbon mungkin terlihat kuat dari dekat, tapi bisa menyembunyikan bahaya mematikan yang tak terlihat. Delaminasi. Gaya ini perlahan-lahan mengikis lapisan pelindung serat karbon sehingga menjadi semakin rentan. Dalam kondisi terbaik sekalipun, ini sudah menjadi pilihan yang berisiko untuk desain kapal selam, tapi saat itu bukanlah kondisi terbaik. Ketika bangkai Titan akhirnya diangkat dari laut, para ilmuwan dapat memeriksanya untuk mencari cacat fatalnya. Apa yang mereka temukan menunjukkan jejak panjang kelalaian oleh Rush. Ada ketidaksempurnaan pada lambung kapal yang berasal dari proses manufaktur dan penyelaman berulang kali. Titan disimpan dalam waktu lama di Newfoundland selama musim dingin keras di Kanada Atlantik. Para kritikus kemudian menyoroti kurangnya perlindungan khusus untuk lambung kapal sebagai contoh lain dari pendekatan hemat biaya yang diambil oleh Rush. Ada tanda peringatan lain juga. Selama uji coba penyelaman sekitar setahun sebelum bencana, para penumpang dilaporkan mendengar suara dentuman keras dari kapal, suara yang kemudian diartikan oleh beberapa ahli sebagai tanda kerusakan di dalam struktur lambung kapal. Pada saat Titan melakukan penyelaman terakhirnya, kekhawatiran semakin besar bahwa kapal selam tersebut telah mengalami tekanan yang sebenarnya tidak dirancang untuk ditahan. Bahan yang digunakan sudah salah sejak awal, dan Ras memperlakukannya seperti sampah. Sulit dipercaya tidak ada yang melihat ini akan terjadi, padahal sebenarnya mereka sudah tahu dan mereka harus menanggung akibatnya. Stockton Rush sering menampilkan dirinya sebagai pemain tunggal di Ocean Gate, tapi kamu tidak bisa membangun kapal selam yang lebih baik sendirian, dan ternyata kamu juga tidak bisa membangun yang lebih buruk sendirian. Kebanyakan orang yang mulai bekerja di perusahaan itu tersingkir dan dipaksa keluar oleh Rush.
Salah satu yang paling menonjol adalah David Lockridge, seorang pria asal Glasgow yang berbicara lugas dan memiliki latar belakang mendalam dalam eksplorasi laut dalam serta desain kapal selam. Dia bergabung dengan perusahaan pada tahun 2015 dan direkrut karena keahliannya untuk Titan. Sejak awal, dia sudah melihat ada hal-hal yang tidak beres. Lockridge memiliki latar belakang di sisi praktis eksplorasi laut, bekerja dengan Angkatan Laut Kerajaan Inggris sebagai pilot kapal selam, mengatur misi penyelamatan, dan merencanakan penyelaman. Keahliannya awalnya membuatnya menjadi orang yang diinginkan Rush untuk memimpin upaya tersebut. Lockridge awalnya ditunjuk sebagai Direktur Operasi Kelautan dan dia menjalankan pekerjaannya dengan serius. Dia akan mengemudikan kapal selam itu dan itu membuatnya bertanggung jawab atas semua nyawa di kapal bersamanya. Jika dia melihat sesuatu yang salah, dia akan angkat bicara. Tapi itu tidak berarti Rush akan mendengarkan. Seiring berjalannya waktu, Lockridge mulai meragukan proyek tersebut dan dia menuntut pengawasan pihak ketiga oleh organisasi kelautan independen. Bagaimanapun juga, seluruh konstruksi ini bersifat eksperimental. Akhirnya, OceanGate berhenti bekerja sama dengan Laboratorium Fisika Terapan Universitas Washington jauh sebelum desainnya selesai. Mereka memindahkan seluruh konstruksinya ke dalam perusahaan sendiri. Lockridge tidak tahu apakah para ilmuwan ini mampu menjalankan tugas tersebut dan dia mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan serta mengungkapkan lebih banyak keraguan. Itulah awal dari akhir. Dia melihat celah-celah yang terlihat pada lambung karbon, bukti jelas adanya delaminasi yang disebabkan oleh cacat manufaktur. Lockridge bahkan memperhatikan bahwa kubah titanium di ujung lambung tidak dibangun dengan benar. Puncaknya adalah ketika Rush membatalkan analisis keselamatan independen yang diminta Lockridge sebagai syarat partisipasinya. Alasannya adalah untuk mempercepat proses dan menghemat biaya. Lockridge mencoba mengemukakan masalahnya, tetapi dia menghadapi penolakan di setiap langkah. Jadi dia mengambil tindakan sendiri. Lockridge tahu bahwa jika kapal itu tetap dijalankan seperti apa adanya, kapal itu pasti akan gagal total. Alih-alih mencoba membocorkan ke publik, Lockridge tetap menjaga masalah ini secara internal dengan menyusun sebuah laporan yang ia kirimkan kepada semua direktur perusahaan, termasuk Rush. Laporan itu berisi rincian mendetail tentang masalah keselamatan kapal selam, dengan fokus pada salah satu keunggulan utamanya, yaitu sistem pemantauan akustik waktu nyata yang dirancang untuk mendeteksi cacat atau kerusakan struktural saat terjadi. Secara teori, hal itu terdengar meyakinkan. Pada kenyataannya, sistem itu hanya akan memberikan peringatan dalam sepersekian detik. Dalam hitungan milidetik saja, itu pun yang terbaik. Di kedalaman, peringatan seperti itu sama sekali bukanlah peringatan. Lockridge berhasil menarik perhatian para atasan, tapi bukan seperti yang ia harapkan. Keesokan harinya, ia dipanggil ke sebuah pertemuan bersama Stockton Rush yang marah besar dan beberapa direktur lainnya. Rush terus mengomel tentang bagaimana dia tidak berniat untuk mati, bersikeras bahwa kapal selam mini itu adalah salah satu hal paling aman yang pernah dia lakukan. Tak lama setelah pertemuan itu, Lockridge tiba-tiba dipecat. Dia sangat terganggu dengan apa yang telah dia lihat selama bekerja di OceanGate, sampai-sampai dia menghubungi OSHA dengan kekhawatirannya, berharap bisa memicu inspeksi pemerintah yang akan memperlambat proses peluncuran. Namun dia mendapatkan lebih dari yang dia perkirakan. Lockridge berhasil membuat OSHA memulai penyelidikan, dan OceanGate membalas dengan keras. Setelah menuntut agar keluhan tersebut dicabut dan biaya hukum perusahaan ditanggung, mereka mengajukan gugatan terhadap Lockridge dan istrinya atas pelanggaran kontrak, penyalahgunaan rahasia dagang, pencurian, dan penipuan. Lockridge mengajukan permohonan untuk membatalkan gugatan tersebut, tetapi OceanGate memiliki dana besar serta waktu dan sumber daya untuk mendorong Lockridge ke jurang kebangkrutan. Setelah berbulan-bulan perselisihan hukum, Lockridge menarik kembali keluhannya ke OSHA, memberikan Rush apa yang dia inginkan. Gugatan itu pun berakhir. Lockridge juga menandatangani perjanjian kerahasiaan baru, menjamin bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang telah dia lihat di OceanGate. Rush berhasil memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungannya sendiri, dan dengan melakukan itu, dia sebenarnya telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Kru Titan yang terdiri dari 5 penyelam adalah kelompok yang tidak biasa. Stockton Rush benar-benar percaya pada konsepnya, dan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikannya. Dia ditemani oleh Hamish Harding, seorang pengusaha asal Inggris yang memiliki banyak hubungan keuangan dengan Uni Emirat Arab, dan Paul Henry Nargiolet, seorang ahli Titanic asal Prancis, serta satu-satunya penyelam laut dalam berpengalaman di kelompok itu. 2 orang terakhir adalah pengusaha Pakistan Inggris, Shahzada Daud, dan putranya yang berusia 19 tahun, Suleman. Menurut manifesto misi, kelima orang ini adalah spesialis misi, masing-masing diberikan posisi dalam kru kapal. Hal ini terjadi meskipun beberapa dari mereka, terutama keluarga Daud, sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam eksplorasi laut dalam. Namun alasannya bukan karena kualifikasi, melainkan karena faktor keuangan.
Stockton Rush telah membuat banyak musuh dalam usahanya mencapai Titanic. Tetapi jika Anda bertanya kepadanya, musuh utamanya mungkin adalah birokrasi. Di masa lalu, berbagai bencana laut telah membuat pemerintah mengesahkan Passenger Vessel Safety Act tahun 1993 yang mewajibkan setiap kapal yang dirancang untuk mengangkut penumpang memenuhi standar yang lebih ketat. Dan Rush tidak menginginkan itu. Ia membutuhkan celah hukum. OceanGate secara teknis adalah layanan berbayar per perjalanan, tetapi harganya sangat fantastis, yaitu $250.000. Ini memang dirancang hanya untuk orang-orang kaya. Dan kalau sudah begitu, Anda bisa membuat aturan sendiri. Rush menganggap Undang-Undang tahun 1993 itu sebagai hambatan yang tidak perlu untuk rencananya. Jadi dia dengan mudah menghindarinya dengan menambahkan para penumpang sebagai kru, memberikan masing-masing dari mereka pekerjaan pro forma yang memungkinkan dia melewati inspeksi ketat yang seharusnya diwajibkan oleh pemerintah. Rush tahu OceanGate tidak akan pernah lolos dari pemeriksaan itu, dan itu adalah tindakan kesombongan, murni dan sederhana. Ironisnya, Wendy Rush, Direktur Komunikasi OceanGate dan istri dari Stockton Rush, memiliki hubungan pribadi dengan kapal yang sedang coba dikunjungi oleh suaminya. Kakek nenek buyutnya adalah Isidore dan Ida Strauss, yang keduanya tewas di atas kapal Titanic. Kekayaan dan status mereka sebenarnya bisa membuat mereka naik ke Sekoci, tetapi Isidore menolak sampai semua wanita dan anak-anak dievakuasi. Ida memilih untuk tetap berada di sisinya. Mereka menjadi dua dari korban paling terkenal di kapal itu. Dan akibat kesombongan yang sama, Titanic mengubah dunia pelayaran selamanya, tetapi pelajaran yang lebih besar tidak dipetik. Stockton Rush menganggap peraturan sebagai hambatan, bukan peringatan. Dia mencari celah hukum untuk memastikan bahwa dia bisa mempercepat proses dan memangkas biaya. Tidak ada yang bisa membantahnya, terutama setelah dia memecat Lockridge dan berhasil membungkamnya. Ketika kapal selam Titan mengalami implosi di kedalaman laut, reaksi umum adalah menganggapnya sebagai peristiwa Black Swan, sebuah implosi yang tak terduga yang tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Kebanyakan orang berduka atas hilangnya nyawa-nyawa tak bersalah. Namun di balik layar, gambaran yang berbeda mulai terbentuk. Ini bukanlah bencana acak yang disebabkan oleh kegagalan mekanis yang aneh. Ini adalah bencana yang sepenuhnya bisa dicegah, dan tanda-tanda peringatannya setelan selama bertahun-tahun. Stockton Rush saja yang tidak mau mendengarkan. Sebelum Titan berlayar, Rush meminta ahli kapal selam Carol Stanley untuk mencoba prototip dalam uji penyelaman. Apa yang terjadi membuat Stanley ketakutan dan seharusnya menghentikan proyek itu untuk selamanya. Perjalanan tahun 2019 itu berlangsung di Bahama dan bertujuan untuk mensimulasikan kedalaman misi Titanic dengan menyelam lebih dari 12.300 kaki. Namun saat mereka tenggelam lebih dalam, tanda-tanda masalah mulai muncul di kapal itu. Dan kejadian itu hampir merenggut nyawa Stanley seperti yang terjadi pada penumpang-penumpang berikutnya. Begitu mereka mencapai area bertekanan tinggi, Stanley melaporkan mendengar suara retakan dan bunyi aneh dari lambung kapal. Suara-suara itu semakin keras seiring mereka menyelam lebih dalam. Rush sudah memperingatkannya tentang suara-suara itu, tapi hanya dalam konteks bahwa hal itu memang wajar terjadi. Menurutnya, itu bukan tanda adanya masalah. Namun Stanley yang sangat paham tentang struktur kapal selam dengan tepat menduga bahwa ini mungkin adalah retakan pada serat karbonnya. Dan di permukaan, retakan-retakan itu sangat terlihat jelas, membuat Stanley mencoba memperingatkan Rush. Sebulan kemudian, inspeksi terhadap prototip menemukan retakan di lambung kapal, dan prototip ini pun dibongkar dengan lambung baru yang sedang dirancang. Itu akan menjadi yang pertama dari banyak penyelaman, dan rekam jejak mereka tidak bagus. Dari 90 penyelaman yang dicoba sebelum misi yang berakibat fatal, hanya 13 yang berhasil mencapai kedalaman Titanic. Tapi mereka tetap maju, menggunakan standar yang lebih rendah dari yang seharusnya. Faktor keamanan seharusnya memperhitungkan ketidakpastian. Struktur dibangun untuk menahan tekanan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan akan dihadapi dalam penggunaan normal. Dalam banyak sistem yang sudah mapan, batas aman itu bisa sekitar 2,0 atau lebih tinggi. Dalam kasus Titan, margin itu kabarnya justru dipersempit selama pengujian, bukan diperluas. Secara praktis, ini seperti merancang jembatan untuk menahan 10 mobil, tapi hanya pernah mengujinya dengan 9 mobil saja. Itu sama sekali bukan kegagalan yang tiba-tiba. Stockton Rush memang sudah merencanakan kegagalan, meskipun dia tidak akan mengakuinya. Kegagalan itu tidak bisa dihindari, dan pada 18 Juni 2023, lautan menagih haknya. Investigasi post-mortem atas bencana Titan dimulai hampir segera setelah kehancuran kapal tersebut. Berita itu disiarkan tanpa henti selama berhari-hari sampai konfirmasi tentang ditemukannya puing-puing kapal diumumkan. Lebih dari 2 tahun kemudian, pada tanggal 5 Agustus 2025, data telemetri dirilis ke publik.
Data tersebut memberikan gambaran suram tentang menit-menit terakhir Stockton Rush dan 4 penumpangnya yang malang. Stockton Rush percaya pada prinsip bergerak cepat dan mendobrak banyak hal, dan dia berhasil. Namun di bidang ini, mendobrak banyak hal membawa konsekuensi fatal. Untuk menurunkan kapal selam Titan ke air sesuai jadwal dan di bawah anggaran, Rush mengambil jalan pintas sebisa mungkin. Dia mengabaikan langkah-langkah keselamatan dan melanggar hukum. Dia menemukan bahan-bahan yang menjanjikan solusi ajaib untuk proses yang sulit dan lambat dalam menciptakan kapal selam yang benar-benar aman. Dia menyingkirkan setiap orang yang mencoba membujuknya agar membatalkan rencananya menaklukkan lautan. Dia bahkan menggunakan uangnya sendiri dan kekuatan hukum untuk membungkam mereka yang tidak mudah disuap. Tapi ada satu lawan yang tidak bisa dia suap. Fisika tidak peduli siapa kamu atau berapa banyak uang yang kamu miliki. Di kedalaman laut yang gelap gulita itu, lambung kapal yang retak adalah satu-satunya penentu atas upaya Rush yang benar-benar penting. Dan sama seperti Titanic lebih dari 100 tahun sebelumnya, kedalaman Atlantik yang dingin menelan orang kaya maupun miskin saat kapal selam Titan bergabung dengan kapal lain yang jauh lebih besar di dasar laut. Kapal karam paling terkenal sepanjang masa menjadi akhir bagi Stockton Rush. Sekarang, simak mengapa pencarian MH370 senilai $100 juta baru saja berakhir. Untuk detail tentang perkembangan mengejutkan dalam pencarian pesawat hilang paling terkenal dalam sejarah, atau tonton video ini sebagai gantinya.